Bismillahirrahmanirrahim. Wahyitum bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakah, tahiyatan ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadarhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Imam Syekh Masjid Taqwa Muhammadiyah Kota Luk Semawe yang sama-sama kita muliakan beserta seluruh BKM Masjid, dan juga kepada jamaah Gerakan Pemuda Subuh GPS Kota Luk Semawe yang semoga kita minta kepada Allah senantiasa istiqomah, karena perjalanan dakwah itu berat, menyusahkan, dan tidak enak. Kalau mau enak namanya jalan-jalan. Maka ini menjadi kenikmatan yang luar biasa kepada kita, di mana ada gebrakan yang luar biasa dari generasi Islam. Terlebih tadi kita dengar bahkan Bapak Dandim sendiri datang. Selamat datang Bapak, kami ucapkan. Beliau Dandim Aceh Utara menyempatkan datang untuk mengikuti, dan beliau sudah membuat pasukan khusus juga, yaitu Gerakan Subuh Masjid GSM, dan juga dari Bank BSI itu ada gerakan Suling, yaitu Subuh Keliling. Semoga nanti ada gerakan gitar selanjutnya, ada gerakan drum band berikutnya. Maka akan begitu banyak kebangkitan-kebangkitan yang mulai. Ini menunjukkan bahwasanya umat Islam sudah melek. Umat Islam itu sudah bangun. Kita sudah melewati masa-masa di mana kita ternina bubukkan. Saatnya kita kembali bangkit. Di akan kembali jaya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini ada satu hal yang mungkin akan menjadi bahan evaluasi untuk kita semua, dan kita akan mencoba ambil sikap di sana. Kira-kira kita ini cocoknya kemana ketika mendengar apa yang mungkin akan kita bahas pada hari ini. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pertama kita bersyukur kepada Allah, karena Allah masih memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Salah satunya Allah izinkan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita minta dan memohon kepada Allah, semoga sholat subuh yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah menatap wajah beliau, tidak pernah mendengar suaranya, tidak pernah berada satu majelis dengannya. Tapi setidaknya kita meminta dan memohon kepada Allah, semoga nanti di hari akhirat Allah izinkan kita semua berada di dalam surga yang sama bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Semua syariat di dalam agama sudah sempurna. Dakwah yang disampaikan Nabi sudah mencapai target, menjadikan beliau orang yang paling berpengaruh di dunia menurut Michael H. Hart. Kenapa? Dalam jangka waktu 23 tahun dakwah beliau, Islam itu bisa bertahan sampai hari kiamat nanti. Maka sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak diberikan warisan berupa uang, tidak diberikan tahta,
tidak diberikan kerajaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya menitipkan apa? Beliau menitipkan agama untuk kita semua. Dan ketika beliau menitipkan ini, beliau memberikan kepada kita dua hal. Di mana Nabi mengatakan, aku tinggalkan dua saja, kata Nabi. Kalau dua ini kalian jaga dan kalian pegang, maka kalian gak akan pernah sesat di dalam beragama. Kitab Allah wa sunnah rasulih. Kitab Allah dan sunnah rasulnya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kitab Allah ini coba memberikan kita satu penawaran yang cukup menarik. Maka kita lihat nanti jamaah kita mau nggak ambil penawaran ini. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah kalian semua penolong agama Allah. Kita bertanya-tanya, kenapa agama Allah harus ditolong? Apakah Allah begitu lemah? Apa Allah nggak mampu menjaga agamanya? Apakah Allah ini sudah tidak bisa menjaga keberadaan agamanya di atas dunia ini? Tidak. Ketika Allah menawarkan ini, bukan karena Allah nggak mampu. Kita sering baca, idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Allah itu gampang. Agama ini nggak kita tolong akan tetap ada. Nggak ada peran kita, agama ini tetap hebat. Nggak ada masalah sedikit pun. Ketika Allah menawarkan kunu ansarallah, itu Allah ingin menunjukkan kita ini mau nggak ambil peran di dalam agama Islam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bertanya, peran apa yang bisa kita ambil untuk agama kita? Yang pertama, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita adalah orang yang kuat, maka bantu Allah, bantu agama Allah, bantu agama Islam dengan kekuatan yang kita punya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu Allah lebih sukai dan lebih baik menurut Allah daripada mukmin yang lemah. Apanya yang kuat? Kan kuat temenan. Bukan kuat untuk menerobos lampu merah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya kemarin baru buat story WA. Nah ini kalau ada Bapak polisi dan juga Bapak TNI bagus ini. Saya baru buat story WA. Mohon maaf Bapak-bapak, saya baru pulang dari Jogja, kuliah di sana ke sini. Baru pulang ke Aceh, mengabdikan diri saya di Aceh. Karena memang saya putra asli Aceh. Karena kebiasaan kita anak-anak Aceh menyokam mangat di hidang grogok hitim wow. Makanya saya mengikhlaskan diri saya harus pulang. Saya harus bantu agar Aceh ini berkembang, agar Aceh ini baik ke depannya. Satu hal yang buat saya kaget adalah di Aceh itu punya kebiasaan, saya buat itu di story WA. Fenomena lalu lintas di Aceh. Asai hana mepe hambu laju. Benar seperti itu. Kenapa? Kita lampu merah gak ada harga dirinya. Polisi, polisi weng cuman ada harga dirinya. Kenapa? Lagi-lagi tadi salah menempatkan kekuatan. Apa yang harus kuat yang dimiliki oleh seorang muslim sehingga dia berperan dalam agamanya? Pertama, kuat keimanannya. Yang kedua, kuat ingatannya. Fenomena generasi Islam sekarang, anak-anak muda sekarang itu udah cepat kena penyakit pikun. Baru sebentar diberitahu lupa. Contoh paling sederhana saja, 15 menit, 20 menit kita mendengarkan tausiah, keluar dari pintu masjid, putra kali Ustaz Sanyo, wallahu a'lam bissawab. Fenomena ini sering terjadi di antara kita. Kemudian, apalagi yang harus kuat? Kuat di dalam hartanya. Maka Islam itu sangat mengajarkan kepada kita menjadi apa? Muslim mukmin yang kaya. Jangan sampai gaya hidupnya ilung sederhana mentang. Puyang nanya yang tak paju. Pikiran seperti ini baik, tapi membuat umat Islam itu enggak maju-maju. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, coba lihat dengan fisik ini satu aja kita ambil contoh. Siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu ketika perang, dia selalu datang ke hadapan Nabi minta apa? Wahai Rasulullah, tolong minta doa sama Allah. Doa apa kata Nabi? Minta supaya saya bisa meninggal ketika perang. Teman-teman saya syahid semuanya ketika berperang. Kenapa kok saya nggak syahid-syahid?
Memang agak lain ini pemikiran orang Islam itu memang agak lain kalau perang. Kita tuh kalau perang cari mati, bukan cari menang. Menang itu bonus dari Allah, ketetapan dari Allah. Yang kita cari apa? Mati. Ketika berperang melawan orang-orang yang menghina, menghancurkan Islam, cari mati. Maka pada saat itu Nabi cuma tersenyum saja. Dan apa yang kita lihat, Khalid Saifullah, pedangnya Allah, tidak ditakdirkan oleh Allah meninggal di medan perang. Kenapa? Dengan kekuatannya Allah ingin menunjukkan gak ada yang bisa mengalahkan Khalid. Gak ada satupun. Siapa yang mengalahkan Khalid? Yang mengalahkan Khalid adalah Allah. Dia meninggal di atas ranjang tempat tidurnya. Allah ingin menunjukkan pedangnya ini gak ada yang bisa mengalahkan, gak ada yang bisa menaklukkan pedangnya Allah. Semua musuh mencoba membunuh Khalid dengan kekuatan fisiknya, gak ada yang bisa. Siapa yang bisa membunuhnya? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita lihat kekuatan fisiknya Umar. Simpel benar Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ketika beliau mau hijrah, kan ceritanya luar biasa. Apa kata beliau? Saya mau hijrah. Yang mau anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, susul saya. Ini luar biasa, menggunakan fisiknya untuk membantu agama Allah. Dan kita lihat ada siapa? Ada TNI kita, ada polisi kita. Dengan fisiknya mereka menjaga agama Allah, menjaga negara kita. Mereka sudah mengambil peran di dalam agamanya. Peran yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jika memang kita ini diberikan oleh Allah kekuasaan, kita menjadi penguasa, gunakan untuk membantu agama Allah. Jadikan setiap tanda tangan kita untuk membangkitkan kejayaan Islam. Jangan zalim ketika jadi penguasa. Mohon maaf Bapak Ibu, Fir'aun saja itu sangat dicintai oleh kaumnya, selain orang-orang Israel. Oleh kaumnya sendiri itu Fir'aun disayang. Kenapa? Pada masa Fir'aun, pembangunan struktur itu ketika infrastruktur itu ketika dibangun masa Fir'aun majunya luar biasa. Kalau bahasa kita, jalan tolnya bagus, kemudian kebijakan pemerintahnya bagus. Fir'aun itu cuma gak bagus sama orang-orang Israel saja, orang-orang Yahudi. Sisanya sama rakyatnya dia suka, sayang. Rakyat-rakyatnya pun respect sama dia. Kenapa? Dia menggunakan kekuasaannya untuk mensejahterakan rakyatnya. Kesalahannya satu, ketika dia berani mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan kalian. Maka kita ketika diberikan kekuasaan oleh Allah, jadi apapun, jadi kepala rumah tangga, jadi kepala bidang, jadi kepala di kantor-kantor, jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jangan sampai menzalimi rakyat kita. Sebentar lagi kita pesta pemilihan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, maka ini kan akan ada banyak calon-calon manusia yang meminta untuk menjadi perwakilan kita memimpin. Maka kita minta sama Allah, mereka yang meminta suara kita ini adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang amanah, sehingga ketika mereka memimpin, negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Contohnya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar pada masa pemerintahannya orang Islam murtad, gak mau bayar zakat. Dengan kekuasaannya perang riddah, dia basmi semuanya. Umar dengan kekuasaannya futuhat Islamiyah, bagaimana Islam itu disebarluaskan kemana-mana. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, masa Umar itu sampai beliau pernah ngomong gini, kalau seandainya seekor unta itu berjalan, kemudian jalan pada masa Umar itu jelek, bolong terlalu besar dan unta itu jatuh, Umar yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kita seperti itu Bapak Ibu. Jalan kita bagus atau bolong-bolong juga? Kita bolongnya menadret, gak ada nyawanya juga. Tapi apakah pemerintah kita berani mengatakan saya bertanggung jawab di akhirat? Mohon maaf Bapak Ibu, kita di sini bukan ingin mencaci pemerintah. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, apakah saya mencaci pemerintah? Enggak. Kita di sini belajar. Kenapa? Karena negara kita negara demokrasi. Pemimpin itu yang menentukan kita. Kita begitu kena serangan fajar, menjual 5 tahun, menjual 4 tahun, 2 tahun dengan uang. Tetap kelirunya di kita, salah milih pemimpin. Makanya ketika saya berbicara seperti ini bukan ingin menjelekan pemerintah. Kita di negara demokrasi, pemimpinnya itu dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Kita yang milih. Pemimpin paling tinggi di demokrasi itu kita. Kalau kita gagal memilih pemimpin, jangan harap pemimpin ini mengambil peran yang paling baik untuk agama kita. Yang ketiga, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
Jika memang Allah menitipkan harta yang begitu banyak kepada kita, maka gunakan harta ini untuk mengambil peran di dalam agama. Jangan sampai menjadi pelit. Contoh Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya bacakan. Berapa isi ATM sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini tentunya bukan hal mutlak, bisa jadi nanti ada pendapat yang lain. Sahabat Nabi yang paling kaya, yang paling banyak uangnya itu Abu Bakar. Maka tidak ada riwayat yang mengatakan berapa jumlah uang Abu Bakar, itu nggak ada. Tapi selain Abu Bakar itu bisa dinominalkan. Contoh, sahabat Nabi yang dijuluki si tangan emas. Kalau dia mengangkat batu, di bawahnya akan ada keping emas. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Pada masa itu, berapa uang yang beliau punya? Beliau memiliki uang 62 triliun 12 miliar 688 juta. Ini uang 62 triliun kalau beli kerupuk dapat berapa, Pak? Satu dunia tenggelam ini. Kemudian ada sahabat Nabi Zubair bin Awam. Berapa uang yang beliau punya? 3 triliun 543 miliar 724 juta 800 ribu rupiah. Dan sahabat-sahabat lain yang uangnya memang berlimpah. Pertanyaannya, kemana uang mereka? Uang mereka habis untuk membantu agama Allah. Uang mereka habis untuk apa? Untuk pelayanan pelaksanaan GPS, pelaksanaan suling, pelaksanaan GSM, pelaksanaan SMS. Untuk apa? Kebaikan semuanya. Bagaimana tidak mereka merindukan ketika mereka diberikan harta dihabiskan untuk agama Allah. Tanya ukrit mati. Begitu kota amal, kota infak lewat di depan, apa yang kita lakukan? Disenyumin saja, karena senyum pun sedekah. Pernah lewat, kali sedekah, apa kan? Senyum pun sedekah, benar, nggak salah. Cuman kalau seperti ini keadaannya, Islam itu nggak akan maju. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, 5 sosok di sisi Nabi, kenapa Nabi itu berhasil dakwanya? 1, ada Abu Bakar, orang tua mertua tempat Nabi bertukar pikiran. Ada Umar, seorang imam juga seorang jenderal, luar biasa sekali. Fisiknya kuat, kekuatannya kuat, semuanya kuat. Ada Utsman bin Affan. Siapa Utsman? Beliau ini orang kayanya yang ada di sisi Nabi. Sehingga Nabi ketika dakwah gampang. Ada suplai dana terus dari siapa? Dari Utsman. Ini yang paling susah kita cari sekarang. Untuk dakwah Islam kita sekarang, yang paling susah kita cari adalah figur Utsmannya. Yaitu orang yang mau menghabiskan uangnya untuk dakwah. Cukup tapi tak. Dak jit penggok babeh, peng tanyo be. Jangankan abeh kegok, abeh kero abeh hanjut. Sang-sang pengen tabah mati. Ini sangat berbahaya. Yang keempat ada siapa? Ada Ali bin Abi Thalib. Bagaimana sosok anak muda yang sangat intelek? GPS di sini, yaitu anak-anak muda yang intelek, yang peduli terhadap agamanya. Dan yang terakhir ada siapa? Jangan sampai nanti dikatakan gender kita ya. Ada Khadijah bintu Khuwailid. Seorang perempuan kaya raya, perempuan yang beriman ketika yang lain mendustakan, hartanya habis membantu siapa? Membantu agama Allah. Kita tahu cerita sedihnya Khadijah, orang kaya itu Pak. Tapi ketika Khadijah menyusui Fatimah, mohon maaf, ASI-nya pun udah nggak keluar. Yang keluar apa? Darah. Kenapa yang keluar darah? Mohon maaf, gizi apa yang beliau makan udah kurang, sehingga ASI itu nggak keluar lagi. ASI itu dari apa yang kita makan. Karena beliau habis hartanya untuk menolong agama Allah, makannya udah nggak teratur, menyusui Fatimah yang keluar darah. Maka ketika Allah titipkan harta, peran apa yang kita gunakan untuk harta kita? Kemudian yang keempat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah menitipkan kepada kita kepintaran, ilmu. Maka gunakan ini untuk membantu agama Allah. Saya orang yang bisa berbicara, saya sebagai seorang yang pintar berorasi, maka saya berdiri di sini, saya belajar agar apa yang saya sampaikan di sini saya bisa bertanggung jawab. Ustaz nepegah menan tah dalil, Ustaz nepegah menan tah dalil. Saya harus belajar. Ketika saya belajar, saya berdiri di sini, saya sampaikan kepada jamaah saya. Ada mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu di bawah, Ustaz kami nggak bisa kalau disuruh ceramah, kami bisanya menulis. Ustaz silakan kirimkan tulisan-tulisan kita yang membangun bangsa kita, yang membangun agama kita. Ada peran keilmuan kita. Bagaimana Zaid bin Thabit berperan, bagaimana Ibnu Abbas menjadi bapak mufasir, berperan mereka semuanya. Tapi kita ketika diberikan ilmu cukup untuk diri saya saja, maka umat Islam ini akan kembali tertidur. Terakhir, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
Kalau Allah berikan kita yang pertama kekuatan dan kita mampu menjaga agama Allah. Allah berikan kita kekuasaan, dengan itu kita mampu menjaga agama Allah. Kita diberikan oleh Allah harta, kita bantu agama Allah. Dan yang keempat, Allah berikan kepada kita itu ilmu dan kita membantu agama Allah. Tiba-tiba kita bilang, Ustaz, bagaimana Ustaz? Ilmu, fisik, kala katuha, gak sanggup lagi Ustaz. Ustaz, saya harta juga gak diberikan oleh Allah, gak punya apa-apa saya Ustaz. Ustaz, kekuasaan, jangankan kekuasaan, tetangga aja gak kenal sama saya Ustaz. Saking saya gak dikenalnya orang. Dan Ustaz, mohon maaf, saya mungkin cuma tamat SD Ustaz. Lantas peran apa Ustaz yang bisa saya lakukan untuk agama ini? Bukankah saya malu nanti ketika ketemu Allah ditanya apa peranmu untuk agamamu? Gak ada. Harta gak punya, kekuasaan gak ada, ilmu juga gak ada, fisiknya lemah. Apa yang harus saya lakukan? Ada peran yang paling simpel. Dan kalau peran ini gak kita ambil, kebangetan. Kalau peran ini gak kita ambil, jangan hidup menjadi manusia, lebih cocok mati saja. Peran apa itu? Ambil peran dalam agama dalam bentuk berdoa. Versi singkat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sahabat Nabi namanya Ulbah bin Zaid. Ulbah bin Zaid, dia seorang Ansar dari Bani Aus. Pada tahun ke-9 Hijriah tepatnya, itu sebelum Ramadan, itu kaum muslimin yang ada di Madinah sedang musim paceklik, musim kemarau panjang, sehingga mereka dalam keadaan susahnya luar biasa. Maka terdengar berita bahwasanya bangsa Romawi itu tidak terima dikalahkan di perang Mu'tah. Mereka apa yang mereka lakukan? Kepingin balas dendam, menyiapkan puluhan ribu pasukan Romawi ingin mengepung Madinah supaya dibantai habis umat Islam. Berita itu sampai ke telinga Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau langsung keliling kota Madinah. Bahkan hadis ini, mohon maaf Bapak Ibu, hadis ini adalah hadis perang Tabuk. Nabi sendiri yang menceritakannya. Bagaimana beliau keliling Madinah untuk apa? Mengumpulkan harta, mengumpulkan orang-orang yang mau berjuang. Sampai dikenal perang Tabuk itu pasukannya apa? Bukan pasukan kuat, bukan pasukan hebat, bukan pasukan kaya, bukan pasukan mewah. Apa nama pasukannya? Jaisyul Usra, pasukan miskin, gak punya apa-apa. Maka pada saat itu Nabi keliling Madinah. Beliau berkata apa? Siapapun yang punya kelebihan harta, bantu untuk perang ini. Kalau gak punya harta, silakan bantu dengan kekuatan kalian. Gak berani ikut perang, berikan unta-unta kalian. Gak berani juga ikut perang, siapkan senjata-senjata untuk perang. Maka kita tahu kisah di sini siapa yang datang? Abu Bakar. Membawa 400 dirham, dia berikan, mohon maaf, 4000 dirham, dia berikan semuanya kepada Nabi. Apa kata Nabi? Apa yang kau tinggalkan untuk istri dan anakmu? Mantap jawaban Abu Bakar. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Kita nyoba seperti itu Pak. Ngambil semua harta, rekening, HP, semuanya, sepeda motor, mobil, berikan di jalan Allah. Apa yang kau tinggalkan? Tinggal nunggu mati. Bedanya kita di situ. Kemudian datang Umar, dia berikan setengah hartanya. Datang Utsman, dia berikan 1000 dinar. Masih kurang, dia tambahkan 100 ekor unta beserta perbekalannya. Masih kurang, dia tambah 50 lagi. Masih kurang, dia tambah 50 lagi. Datang Abdurrahman bin Auf, dia membawa 200 uqiyah perak, itu diberikan untuk membantu. Sampai Bapak Ibu, ada sahabat itu saking inginnya membantu agama Allah ini, dia cuma membawa 1 mud kurma, yaitu 2 genggam kurma gini. Rasulullah, saya cuma bisa bantu kurma ini untuk perang. Apa kata Nabi? Gak apa-apa, kasih saja. Dan sahabat tadi, Ulbah bin Zaid, Bapak Ibu, itu gak punya apa-apa. Dia duduk di pojokan masjid. Dia lihat sahabat itu datang di hadapan Nabi, ngasih harta, ngasih makanan, ngasih pedang, ngasih unta. Dia nangis di pojokan. Nangis dia di pojokan. Ulbah bin Zaid. Dia lihat sahabat-sahabat begitu antusias membantu agama Allah ini, dia nangis. Maka pada saat itu ketika malam tiba, orang-orang itu sudah terlelap bersiap untuk perang. Ulbah bin Zaid bangun, berdoa sama Allah. Dia duduk di hadapan Allah, dia angkat tangannya, dia berdoa dengan sangat tulus. Apa katanya di dalam doanya? Ya Allah, Engkau tahu, Engkau tidak menitipkan sedikit pun kelebihan harta kepadaku. Aku sangat ingin membantu agamamu. Kendaraan pun aku tidak punya.
Perlengkapan senjata pun aku nggak bisa bantu. Bahkan makanan pun yang harusnya bisa aku berikan, untuk diriku saja aku tidak memiliki makanan. Ya Allah, sangat menyedihkan diriku ini karena tidak bisa membantu agama. Potongan pertama. Potongan kedua, apa yang dikatakan oleh Ulbah di dalam doanya? Ya Allah, karena saya sudah tidak memiliki apa-apa untuk membantu agamamu, saksikanlah ya Allah, malam ini aku berdoa ya Allah. Kalau memang ya Allah di antara kaum muslimin yang akan berperang besok, ada di antara mereka yang pernah menghinaku, pernah merendahkanku, pernah mencaci makiku, pernah berbuat salah kepadaku, dengarkanlah ya Allah, semuanya aku maafkan. Hanya itu sedekahku untuk membantu agamamu ya Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika subuh datang, selesai sholat, Nabi berdiri dan Nabi nanya, siapa tadi malam yang bersedekah? Karena sedekahnya langsung diterima oleh Allah. Para sahabat saling melihat, gak ada, kita ngasihnya sebelum malam, karena malam itu gak kelihatan apa-apa. Ketika sahabat saling tatap-tatapan, bertanya-tanya siapa yang sedekahnya tadi malam kok langsung diterima oleh Allah, disampaikan melalui lisan Nabi, maka pada saat itu Nabi berkata, wahai Ulbah, berdirilah, karena sesungguhnya doamu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu Nabi berkata, katakan kepada kaum muslimin yang akan berperang, siapkan unta, siapkan senjata, agar Ulbah bisa ikut berperang bersama kita semuanya. Luar biasa sekali Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dia nggak punya apa-apa. Perannya dalam apa? Dalam bentuk doa. Cuman jangan sampai gara-gara ada peran paling rendah ini, sebuah masjid mandung perannya bagian doa. Yo Islam dengan susah, iro nepu peran, ilung bagian doa, iro nepu, ilung bagian amin ini kan. Ilung bagian pu, ilung bagian dengar-dengar, entah. Kalau semuanya perannya di sini, kakek sadaqallahu azim Tuhanali Islam. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, 5 peran ini. Allah berikan kekuatan fisik, Allah berikan kita kekuasaan, Allah berikan kita harta, Allah berikan kita ilmu, dan Allah izinkan kita membantu dengan doanya. Pertanyaannya, kita ada di mana? Peran apa yang sudah kita ambil untuk membantu agama Allah? Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa mengambil peran untuk membantu agama Allah. Sehingga nanti ketika ketemu dengan Allah, ditanya, apa peranmu ya Allah? Harta saya habis untukmu ya Allah. Ya Allah, kekuatan saya ya Allah habis untukmu ya Allah. Ini yang muda-muda, lihat Paul Pogba, lihat Muhammad Salah, lihat Karim Benzema, lihat pemain muslim yang lain, Mesut Ozil. Itu mereka membantu agama Allah dengan apa? Dengan fisik mereka, dengan skill sepak bola mereka, menan peluk bola sujud. Kita nyawa menan peluk bola, gerokan kerung. Luar biasa. Peran dakwahnya kan luar biasa. Muhammad Salah itu sampai punya chain kan? Fans Liverpool itu chainnya apa? Kalau Muhammad Salah mencetak gol, maka akan ada orang yang masuk Islam. Cetak 2 gol akan dibangun masjid di mana? Merseyside Right, di Liverpool. Luar biasa dakwahnya itu. Bahkan dengan hal-hal yang paling sederhana, main bola mentang, itu jadi dakwah. Timnas Indonesia bentar lagi lawan Argentina ya Pak ya. Coba lihat Timnas Indonesia, cetak gol sujud. Gak cuma pemain, pelatih pun sujud, ofisial sujud. Bagaimana mereka ingin menunjukkan kebanggaan menjadi seorang muslim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, semoga yang singkat ini bisa menjadi pelajaran dan menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan hati yang istiqamah, Allah melancarkan semua urusan kita, dan kita meminta kepada Allah, ya Allah, jadilah Engkau saksi ya Allah, bahwasanya kami adalah orang-orang yang senantiasa berperan di dalam dakwah, di dalam menyebarkan, dan mampu untuk membantu agama. Sehingga ketika Allah menyaksikan ini, maka surga pun sudah merindukan kita. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.